Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Firmansyah dari kelas A Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran bahasa Arab berbasis modern atau yang modern. Langsung saja yang pertama yaitu ada PBL. Apa sih itu PBL? PBL yaitu adalah Problem Based Learning atau bisa disebut juga pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh-kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Nah, adapun karakteristik dari model pembelajaran bahasa Arab yang PBL, yang pertama yaitu ada pengajuan masalah atau pertanyaan. Nah, pengaturan pembelajaran berkisar pada suatu masalah atau pertanyaan yang penting bagi siswa manapun atau masyarakat. Pertanyaan dan masalah yang diajukan itu haruslah memenuhi kriteria autentik, jelas, mudah dipahami, luas dan bermanfaat. Terus yang kedua ada keterkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Nah, masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu karena menurut saya itu disiplin ilmu itu sangat penting ya. Terus yang ketiga ada penyelidikan yang autentik. Nah, penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah bersifat autentik. Selain itu, penyelidikan diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Nah, siswa menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, menarik kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir. Ya, yang keempat yaitu menghasilkan dan memamerkan hasil atau karya. Nah, pada pembelajaran berbasis masalah, siswa bertugas menyusun hasil penelitiannya dalam bentuk karya yang memamerkan hasil karyanya dengan bangga gitu ya. Artinya, hasil penyelesaian masalah siswa ditampilkan atau dibuatkan laporannya. Terus yang kelima ada kolaborasi. Nah, pada pembelajaran masalah, tugas-tugas berupa masalah harus diselesaikan bersama-sama, tidak harus secara sendiri, karena itu penting bersama-sama, baik dalam kelompok kecil maupun besar, dan bersama-sama antar siswa dengan guru. Nah, terus adapun di sini tujuan utama dari PBL atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu tujuannya adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Nah, adapun kalau di PBL ini peran guru itu yaitu sebagai fasilitator dan siswanya sebagai sentralnya. Siswanya itu sebagai sentral pendidikan atau pusat pendidikannya. Terus selanjutnya ada pembelajaran adapun ini orientasi siswa pada masalah, yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlihat pada pemecahan masalah yang dipilih. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai ini guru itu harus mengatakan atau menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut, karena supaya kita pas di akhir pembelajaran ini kita tuh tahu tujuannya itu kesampaian atau enggak, tujuannya tercapai atau tidak. Terus yang kedua ada mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, yang ketiga yaitu ada membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Terus yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan video dan model serta membantu berbagai tugas dengan temannya. Yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Mungkin itu mencakup atau mengenai tentang PBL. Lanjut yang kedua itu tentang PJBL. Apa sih PJBL itu? Nah, PJBL itu adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Nah, itu ya pengertian dari PJBL. Selanjutnya ada karakteristik dari PJBL, yaitu yang pertama ada sentralitas. Pertama, proyek merupakan kurikulum. Nah, pada PJBL, proyek merupakan inti strategi mengajar. Siswa berkutat dan belajar konsep inti materi melalui proyek. Nah, kedua, keterpusatan yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidaklah dikategorikan sebagai PJBL. Nah, yang kedua ada proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pelajaran. Nah, definisi proyek bagi siswa harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya. Nah, yang ketiga ada proyek melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Nah, sebuah penyelidikan dapat berupa perencanaan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah penemuan, atau proses pengembangan model. Nah, karakteristik yang keempat yaitu inti proyek bukanlah berpusat pada guru berupa teks aturan atau sudah dalam bentuk paket tugas. Nah, PJBL ini lebih mengutamakan kemandirian, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat kaku, dan tanggung jawab siswa daripada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. Nah, yang kelima yaitu proyek adalah realistis. Karakteristik proyek memberikan keotentikan pada siswa. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. Nah, adapun tujuan dari PJBL adalah yaitu kemandirian siswa dalam belajar untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Nah, sama seperti yang tadi juga ya, peran guru di sini sebagai fasilitator, terus peran siswanya sebagai sentral pendidikan atau pusat pendidikan. Nah, adapun sintak atau tahapan PJP yang pertama yaitu penemuan pertanyaan mendasar. Nah, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, pertanyaan ini disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Nah, pertanyaan nih hendaknya disusun tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membantu proyek. Nah, guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Yang kedua ada menyusun perencanaan proyek. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atau proyek tersebut. Nah, perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung
dalam menjawab pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Terus yang ketiga ada menyusun jadwal. Nah, guru dan siswa secara kolaboratif sama-sama gitu ya, menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, yang keempat ada memantau siswa dalam kemajuan proyek. Nah, guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Nah, agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Nah, yang kelima yaitu penilaian hasil. Nah, penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi dalam kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, yang keenam ada evaluasi pengalaman. Nah, pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, yang keenam ada evaluasi pengalaman pada akhir proses. Nah, pembelajaran. Nah, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Nah, pada tahap ini siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukanlah suatu temuan atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada model pembelajaran bahasa Arab, yaitu DBL atau Differentiasi Based Learning, di mana ini adalah proses belajar siswa yang difasilitasi guru dengan cara berbeda dalam implementasi komponen-komponen pembelajarannya. Nah, perbedaan tersebut tampak dalam tujuan dan target belajar, penentuan materi, cara belajar, media dan alat bantu belajar, dan standar ketercapaian hasil belajar. Nah, ada juga karakteristik dari DBL, yaitu yang pertama ada menghormati individu pembelajaran yang memunculkan keinginan untuk mengenal dan memahami setiap peserta didik lebih dalam sehingga terjalin hubungan saling menghargai. Nah, yang kedua ada mengapresiasi kesuksesan peserta didik atau mengasih reward. Nah, pembelajaran menciptakan lingkungan yang penuh dukungan bagi setiap peserta didik untuk meyakini kemampuan diri dalam mencapai kesuksesan. Apabila peserta didik mengalami kendala untuk mencapai sukses, maka guru berupaya memberikan dukungan penuh. Nah, yang ketiga membangun komunitas atau kelompok belajar. Nah, guru berfokus untuk membantu setiap peserta didik menyadari perannya selama pembelajaran dengan kelompok belajar positif, sehingga dapat produktif menciptakan kekuatan belajar kelas dengan adanya saling menghormati dan membantu. Yang keempat ada menyediakan kurikulum berkualitas tinggi. Nah, guru mendukung seluruh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan dengan hasil maksimal melalui rancangan kurikulum berkualitas. Nah, rancangan kurikulum yang berkualitas artinya konten materi, capaian pembelajaran, media, metode, dan penilaian dapat diakses oleh seluruh peserta didik dengan keberagaman kemampuan. Oke, yang kelima ada mengevaluasi sebagai bahan informasi. Nah, guru memiliki keyakinan bahwa aktivitas penilaian dilakukan terus-menerus atau berkelanjutan karena dijadikan sebagai dasar informasi kemampuan peserta didik terkini. Yang keenam ada menerapkan rutinitas yang fleksibel. Nah, rutinitas yang fleksibel ini berkaitan erat dengan pengelolaan kelas seperti posisi tempat duduk, pengorganisasian konten materi, penggunaan media pembelajaran, serta melakukan sistem penilaian. Nah, yang ketujuh ada
Berbagi tanggung jawab untuk mengajar dan belajar. Guru meyakini. Nah, yang ketujuh ada berbagi tanggung jawab untuk mengajar dan belajar. Guru meyakini bahwa kesuksesan peserta didik dalam mencapai pembelajaran dapat dilakukan dengan adanya kerjasama. Betul kan? Kerjasama antara guru dan peserta didik perlu dibentuk dalam sebuah kesepakatan tentang pembagian peran ketika pembelajaran termasuk penentuan aturan kelas. Nah, adapun tujuan dari model ini yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada semua siswa untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Terus yang kedua ada memaksimalkan perkembangan dan capaian setiap siswa dan menekankan keberhasilan individu siswa. Nah, di sini peran guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai sentral pendidikan atau pusat pendidikan. Nah, mungkin sekian atau cukup yang dapat saya uraikan mengenai tentang model pembelajaran bahasa Arab. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Aji Firmansyah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.